Ferry Irwandi, lu semua saat ini pasti udah nggak asing sama sosok Ferry Irwandi. Kehadirannya mampu membuat Indonesia aman, damai, tentram. Bahkan gue bisa bilang MVP dari semua hal ini, tokoh besar yang memang benar-benar mempengaruhi hal ini, bahkan mendobrak sampai pada akhirnya segala tuntutan itu direspon oleh DPR berkat Bang Ferry Irwandi. Beliau tidak pernah terjerat kasus kriminal, apalagi aksi teroris. Beliau tidak pernah terlibat dalam aksi anarkis. Beliau bukan orang yang jahat untuk negeri ini. Beliau sudah banyak sumbangsih untuk negeri ini, mencerdaskan kehidupan bangsa lewat beragam macam kontennya di YouTube dan juga konten-kontennya yang ada di Malaka Project. Orang yang memang benar-benar memperdulikan kehidupan bangsa, cinta akan tanah air, peduli dengan pendidikan di Indonesia. Bahkan beliau sekarang sedang sibuk membangun kampus Malaka demi mencerdaskan kehidupan bangsa bersama banyaknya influencer lainnya. Jadi bisa dibilang sosok Ferry Irwandi itu adalah sosok hero, pahlawan, pencerah kehidupan bangsa Indonesia yang nantinya bisa maju dengan adanya sosok seperti Ferry Irwandi ini. Bayangin aja seumpama ada banyak Ferry Irwandi di Indonesia yang tidak terikat dengan kelompok, golongan, yang tidak sibuk memperkaya diri sendiri, tidak mengambil hak rakyat, tidak korupsi. Coba bayangin ada banyak Ferry Irwandi di Indonesia. Gua sangat amat yakin jika ada banyak sosok Ferry Irwandi di Indonesia, negara ini bisa maju, teman-teman. Bisa menjadi negara yang superpower nantinya. Coba, baru ada satu sosok Ferry Irwandi aja. Kalau kalian ngikutin beritanya kemarin dari tanggal 25 Agustus sampai pada akhirnya 5 September, itu banyak sosok yang kelabakan ngadepin Ferry Irwandi. Sampai bahkan Ferry Irwandi diundang ke stasiun TV untuk live mendiskusikan aksi demonstrasi yang terjadi bersama para tokoh hebat lainnya. Beliau Ferry Irwandi memasak di sana. Bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu, Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Banyak hal-hal yang memang beliau lakukan dan pada akhirnya beberapa orang blunder sendiri, ya kan? Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto Saya Mas Gibran. saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya kan fotonya Oh, Mas iya. Gibran. Oh. Fotonya Mas Gibran di bawahnya tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan? Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Dan saya nggak sebut itu. Coba bayangin teman-teman, di Indonesia banyak sosok Ferry Irwandi lainnya. Mulai dari bukan orang siapa-siapa ataupun bahkan influencer yang sudah memiliki number seperti Ferry Irwandi. Coba bayangin nanti sistem pemerintahan kita, para pejabat kita itu diduduki oleh banyak orang yang mirip Ferry Irwandi. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak terikat dengan kelompok, ya kan? Orientasi utamanya untuk rakyat, mengedepankan pendidikan, mengedepankan cerdasnya SDM yang ada di Indonesia, jauh dari kata kriminal, tidak adanya aksi korupsi, merugikan negara sampai triliunan, dan lain-lain halnya. Coba bayangin nanti masa depan Indonesia gitu ya, itu diisi pemerintahannya oleh orang-orang yang sama kayak Ferry Irwandi, dari ranah eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Coba bayangin betapa hebatnya negeri ini jika memang itu terjadi. Tapi apakah akan bisa terjadi? Jawabannya ya panjang. Kita nggak tahu sampai kapan hal itu terjadi. Ya faktanya sampai detik ini korupsi aja masih ada. Faktanya sampai detik ini masih banyak pejabat publik yang asbun. Padahal aksi DPR kemarin itu udah jelas-jelas karena asbun, tapi masih ada aja yang asbun. Ya, jadi kita nggak tahu kapan era nanti pemerintahan negara kita itu benar-benar diisi oleh orang yang berintelektual dan juga profesional. Bukan hanya berintelektual gitu, tapi harus profesional juga. Dan yang paling penting adalah pro sama rakyat. Bahkan kalau kalian ngelihat live-nya IG Ferry Irwandi beberapa momen waktu itu ya, Bang Ferry turun ke jalan malam-malam, udah diteleponin bininya, dia tetap turun mantau yang sedang terjadi
Dia nggak segen tuh ngobrol sama banyak mahasiswa. Dia lepas tuh semua baju influencernya, semua numbers yang dia punya dia lepas. Dia turun ke jalan sebagai masyarakat sipil. Jadi kurang keren apa lagi Bang Ferry Irwandi ya. Tapi gua kira keadaan Indonesia sudah mulai cerah gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul berita Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Jadi tiba-tiba pahlawan kita nih sebagai rakyat yang sudah mendobrak begitu jauh hingga pada akhirnya semua tuntutan itu direspon gitu ya, yang benar-benar tidak ada kepentingan apapun gitu kan, tidak terikat dengan kelompok pemerintah manapun gitu kan. Coba bayangin orang yang sudah berintelektual se-Ferry Irwandi, orang yang sudah bersumbangsi lebih untuk kemajuan bangsa se-Ferry Irwandi, orang yang benar-benar pro rakyat, tidak ada kepentingan, tiba-tiba Jenderal TNI ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana untuk Ferry Irwandi. Ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Katanya kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Aksi heroik Ferry Irwandi kemarin bahkan bisa dikatakan menggagalkan darurat militer. Ya meskipun Pak Prabowo sih yang ngomong ya, tapi kan kalau kalian amati dari aksi kemarin gitu ya, salah satu yang berperan penting besar yang ada di pihak rakyat sebelum Pak Presiden itu ngomong, yaitu Ferry Irwandi beserta teman-teman influencer lainnya gitu, yang dimana berkat aksi beliau menginformasikan berbagai macam data dan fakta hingga pada akhirnya ya tidak terjadi darurat militer. Coba bayangin ya, orang yang sudah sesumbangsih itu untuk negara ini, tidak ada bekas tindak kriminal satupun yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, apalagi sampai korupsi gitu ya, nggak ada. Nggak pernah ngebunuh, apalagi ngelindes orang pakai mobil, kagak pernah. Intinya ya Ferry Irwandi hanya sosok yang peduli sama rakyat, masyarakat sipil biasa, yang orientasinya mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Coba bayangin orang yang sudah sesumbangsi itu untuk negara, dicari-cari kesalahannya, sampai pada akhirnya pengen dialihkan ke ranah hukum, pengen ditindak pidana. Coba bayangin. Harusnya sosok kayak Ferry Irwandi itu dikasih penghargaan tuh sama negara, kayak misalkan semacam Guard of Honor kayak atau apa gitu, piagam lencana kebangsaan gitu oleh Bapak Presiden. Harusnya orang-orang kayak Ferry Irwandi itu didukung, dilindungi, berikan kehormatan gitu, karena sumbangsinya untuk negara itu besar banget, peduli sama rakyat itu besar banget. Tapi ini malah mau diberikan tindak pidana hukum, bukan oleh pemerintah ya, bukan oleh presiden, bukan oleh wapres, oleh para menteri-menterinya, atau yang kemarin dalang utamanya itu DPR, bukan oleh mereka, tapi oleh aparat yang harusnya melindungi sipil, jenderal pula yang katanya dari pihak cyber apalah itu, gua nggak tahu lah. Coba bayangin, Ferry Irwandi menguak berbagai macam data secara faktual, bahkan dia ngomong langsung ketika live di salah satu stasiun TV. Bahkan beliau bilang dengan lantang, saya tidak takut mati dengan ngomong yang beresiko seperti itu. Di sosmed sebelumnya dia memaparkan berbagai macam data, fakta tanpa takut sekalipun gitu ya. Demi apa? Demi kemajuan bangsa. Tapi justru bangsanya ingin orang-orang yang kayak Ferry Irwandi tunduk. Dan paling respectnya dari abangku ini ya, dari komandan kita ini Bang Ferry Irwandi, beliau menanggapinya santai di Instagramnya. Beliau bilang, Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap
bikin saya takut, khawatir, cemas. Tidak Pak, saya akan jalani. Saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Ya faktanya Ferry Irwandi salah apa? Pertanyaan gua kan gitu. Pertanyaan kita semua kan gitu. Ferry Irwandi salah apa? Sampai pengen berikan tindak pidana, apa salahnya? Orang yang sudah memberikan sumbangsi yang besar untuk negara malah pengen dipenjara. Coba, apa salahnya? Aparat lagi yang ingin melakukan hal kayak gitu, yang katanya harusnya mengayomi rakyat, melindungi rakyat. Sekarang apa? Kalau sampai ini terjadi, kalau sampai Bang Ferry Irwandi dipenjara karena hal kayak gini, kita jadi tahu teman-teman bahwasanya negara ini tuh bukan busuk, tapi orang-orang yang ada di sistem itu busuk. Negaranya mah sehat, baik-baik aja, SDM-nya melimpah, tapi SDM yang ada di sistem itu busuk, lebih dari busuk. Ya berarti tinggal tunggu waktunya aja sampai semua itu habis, diganti sama yang baru. Dan kalau sampai itu terjadi, kita sebagai masyarakat sipil harus terus bersuara untuk Bang Ferry Irwandi. Kita kawal terus, kita bersuara terus sampai keadilan itu muncul sendiri. Sampai kita tahu bahwasanya orang-orang yang bersalah lah harusnya yang diberikan pidana, bukan Bang Ferry Irwandi. Terima kasih.